Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat, mugi-mugi ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun utawi kikono fasal suci. Ta'bire fasal wal huququ dorbani. Jadi ini pembahasannya masalah hak. Hak ini nantinya ada dua. Wal hukuku tawi pira-pira hak iku dorbani iku rong macem. Ada dua hak. Yang pertama hakullahi rupane hake Allah Ta'ala, wa hakul adami lan hake anak Adam. Jadi dalam urusan fikih sendiri itu ada pembahasan di kitab takrib yang namanya hakullah. Ada yang namanya hakul adami. Contohnya hakullah apa misalkan ada orang zina. Contohnya hakul adami misalkan apa? Banyak contohnya. Misalkan Zaid utang kepada Umar. Lah itu hakul adami, hubungannya dengan manusia. Tapi kayak hakullah contohnya zina. Lah nanti akan dibahas itu bedanya seperti apa. Nah, qalu fa amma hukukul adamina. Mongko anapun utawi pira-pira hake pira-pira anak Adam iku fasalah satu adrubin mongko iku telu pira-pira macam. Ada 3 macam hakul adami. Jadi pembahasan masalah hakul adami, kita punya hak kepada sesama manusia itu ada 3 macam. Nah ini nanti masuk yang mana? Pertama dorbun rupane sak macam iku, dorbun utawi sak macam iku la yukbalu. Iku ora bisa diterima fihi ing dalam dorbun apa illa syahidani apa kejaba saksi loro. Sifate saksi loro zakaroni engkang lanang karone. Sing pertama hakul adamiku tidak bisa diterima kecuali dengan adanya 2 saksi laki-laki. Jadi hakul adami sing pertama ini bisa diterima nek memang ada saksi 2 laki-laki. Nah, apa iku wa utawi dorbun iku ma perkara la yuksadu ingkang ora den sejo minhu saking ma apa almalu apa bondo wa yatali ulan ningali alaihi ing atase ma sapa arijalu pira-pira wong lanang. Sing pertama hakul adami iki hanya bisa diterima ketika ada 2 saksi laki-laki. Iku sing mala yuksadu minhu almal, sing tidak ada hubungan masalah harta. Nah iki. Terus dan iku wayat toliu ali arijal, dan itu bisa dilihat oleh laki-laki. Contohnya apa? Dalam syarahe katolakin wan nikahin, koyok pegat, cerai atau nikah. Jadi misalkan Zaid menceraikan Fatimah. Nah itu bisa diterima. Nah, kalau memang ada 2 saksi yang mengetahui dan itu harus laki-laki. Atau misalkan nikah. Nah, ini cara mazhab Syafi'i kan harus adanya 2 saksi. Jadi 2 saksi itu misalkan Zaid nikah dengan Zainab. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i harus adanya 2 saksi laki-laki. Laki-laki bukan perempuan. Nah, itu. Jadi masalah sing pertama hakul adami iku sing bukan urusan harta. Bukan urusan harta. Lah engko beda dengan yang kedua. Qalu huwa dzarbun utawi macem la yukbalu. Wa dzarbun utawi macem iku yukbalu iku den trima. Den trima fi ing dalem dzarbin apa syahidani apa saksi loro. Laki-laki ai rajulani dalam syarahe. Au rajulun utawa saksi laki-laki siji wa mro'atani lan wong wadon loro. Au syahidun utawa saksi siji wa yaminul mudda'i lan sumpahe wong kang dakwa. Jadi kasus kedua ini itu bisa diterima ketika memang ada 2 saksi laki-laki atau saksi laki-laki dan 2 perempuan. Berarti 3 orang, laki-laki 1, 2 perempuan yang menjadi saksi. Atau saksinya 1, tapi dengan ditambahi sumpahnya orang yang mendakwah. Nah, iki kasus seperti ini iki contohnya apa? Nah, iki ma iku perkara kana ingkang ana apa alqas 2 apa sejo iku mau min hu saking mah. Apa almalu iku bondo.
Almalu apa bondo. Jadi kasus yang kedua ini hubungannya dengan harta. Nek yang pertama dek mau kan hakul adami, tidak ada hubungannya dengan harta. Contohnya apa? Talak. Contohnya apa? Nikah. Itu dua saksi laki-laki. Nah, tapi yang kedua ini itu beda dengan yang pertama. Yang kedua itu hubungannya karo bondo. Misalkan apa? Hutang. Hutang kan urusan bondo. Hutang 100 juta. Nah iki. Terus yang menjadi saksi. Nah, itu dua orang laki-laki mengatakan Zaid ini punya hutang dengan Umar. Nah itu bisa diterima. Atau saksinya itu laki-laki 1 dan perempuan 2. Boleh diterima. Atau saksinya 1 ditambah dengan sumpai orang yang dakwah. Jadi ada pendakwaan. Lah terus ditambahi saksinya 1. Bisa terjadi. Bisa diterima. Mau urusan sing masalah hakul adami sing hubungannya dengan harta. Makanya repotnya juga di situ. Ketika di masyarakat kita orang yang punya hutang kok tidak punya saksi, sewaktu-waktu nanti ada geger juga repot. Makanya ketika awake dhewe mau utang, itu usahakan ada saksi yang mengetahui kita mau hutang atau kita menghutangi. Iku kalau bisa ada saksi biar nanti sewaktu-waktu ada geger itu bisa terselesaikan dengan gampang. Ya kayak ngene iki mau. Misalkan ada kasus Zaid dengan Umar. Sing Zaid mengatakan Umar punya hutang dengan saya. Sing Umar gak ngakoni. Gak punya hutang aku dengan Zaid. Nah, akhirnya ada dua saksi yang mengatakan benar-benar ada hutang 1 juta misalkan, kan terselesaikan, bisa diterima. Nah, makanya perlunya ada saksi di situ. Sewaktu-waktu ketika ada pendakwaan iku mau, dakwah-dakwaan iku bisa terselesaikan dengan mudah mau. Nah, di Indonesia kan nggak seperti itu. Kadang itu hutangnya itu ditulis. Nah, kadang ada yang seperti itu. Ditulis hutangnya berapa, terus dikasih tulisan mau ditandatangani dan lain-lain mau. Kadang ada yang seperti itu. Makanya piye-piyelah awak dhewe di Indonesia itu kalau bisa melakukan hutang pihutang itu ada saksi. Biar nantinya tidak terjadi geger-geger. Misalkan Umar Zaid sudah sepakat dia punya hutang, tapi jumlah hutangnya berapa? Nah, itu masih diperdebatkan. Sing Zaid mengatakan hutangnya 2 juta, sing Umar mengatakan 1 juta. Kan juga repot beda. Tapi ini ada saksi. 2 orang laki-laki yang menjadi saksi atau 1 laki-laki dengan 2 perempuan. Nah, mengatakan hutangnya sekian, kan beres mau. Nah, itu makanya di masyarakat kudu ngaji perlu kita bikin mau. Wador pun utawi macam yukbalu iku den trimo fihi eng dalam dorbin apa rajulun sapa wong lanang wa mro'atani lan wong wadon au arba'un niswatin utawa 4 pira-pira wadon. Atau kasus yang ketiga hakul adami iku bisa diterima dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan atau 4 perempuan. Jadi ada permasalahan di mana itu yang menjadi saksi bisa diterima nek saksine iku laki-laki 1 dan 2 perempuan atau perempuannya 4. Nah, iki tinggal milih. Lah, contohnya apa? Wa huwa utawi dorbun iku ma perkara la yataliu engkang ora bisa ningali alihi ing atase ma sapa arrijalu pira-pira wong lanang. Jadi ada permasalahan di mana hakul adami itu hanya bisa diterima ketika memang saksinya adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan atau perempuan 4. Contohnya apa? Kawiladatin dalam syarai kayak melahirkan, wahaidin lan haid, warodoin lan menyusui. Jadi misalkan Fatimah itu ternyata melahirkan anak namanya Muhammad. Nah, terus dari pihak suami geger dengan misalkan Umar misalkan suamine iki mau perempuan iki geger dengan mau misalkan Umar. Masalah apakah
istrinya Umar iki melahirkan atau tidak. Nah, ini bisa diterima dengan adanya satu laki-laki dan dua perempuan yang mengatakan bahwa iki perempuan melahirkan, atau yang mengatakan itu 4 perempuan, bisa diterima. Karena apa? Yang namanya melahirkan itu terkadang di masyarakat juga terjadi permasalahan. Kadang mau atau masalah haid misalkan, apakah Zainab ini sudah keluar haid atau tidak. Jadi posisi Zainab ini apakah haid atau dia suci. Yang mengatakan itu suami laki-laki 1 dengan 2 perempuan yaitu anake, bisa diterima. Atau yang mengatakan bahwa Zainab haid iki 4 perempuan, ngerti loh Zainab iku memang benar-benar haid, iku bisa diterima. Tapi juga repot. Masalah haid iku nek kadang tidak diketahui banyak orang, karena itu bagian dalam ki mau. Nek kaya urusan harta, hutang piutang, mungkin kan cara kita mencari saksi kan gampang. Atau urusan sing masalah lain misalkan, itu kan bisa mencari saksi dengan mudah. Tapi nek urusan haid atau urusan melahirkan, itu repotnya di situ. Karena itu bagian tertutup dari perempuan ki mau. Makanya ketika seorang perempuan melahirkan, itu biasanya ada orang-orang yang di sampingnya iki mau, mbok itu suami atau anak perempuane atau saudara perempuane atau siapalah iki mau. Suatu saat ketika ada permasalahan, iku geger-geger, apakah Zainab ini melahirkan atau tidak? Lah itu sudah ada saksi yang mengatakan bahwa Zainab sudah melahirkan. Nah, itu penting di masyarakat. Jadi artinya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, baik mau transaksi atau hubungan iki mau masalah lain-lain sing tidak ada hubungannya dengan haid, tidak ada hubungannya dengan haid atau tidak ada hubungannya dengan harta, contohnya apa? Nikah, contohnya apa? Talak. Iku kita perlu yang namanya saksi. Biar apa? Sewaktu-waktu ketika kita punya masalah itu kita bisa menang, bisa dibenarkan pemikiran kita dengan dikuatkan oleh para saksi mau yang melihat ngerti kejadian langsung realitanya seperti apa mau. Makanya di masyarakat ketika ada talak itu ada orang yang menyaksikan. Nah, masuk pengadilan mau misalkan, atau nikah, yo perlu saksi mau. Iku nek mazhab Syafi'i mau.